Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ngejelasin ke kalian dan sekaligus menginformasikan bahwa Chinese Government Scholarship untuk program university itu udah dibuka nih di kampus Chongna University of Economics and Law. Nah, jadi informasinya itu bisa kalian cek di official website-nya mereka ya, kampus mereka. Kemudian atau kalian juga bisa email saya ya, kalian juga bisa email ke saya untuk kalau kalian butuh dokumen ini gitu, saya akan ngirim ke kalian karena ada beberapa jenis beasiswa yang mereka sediakan sehingga kalian bisa apply untuk jenis-jenis beasiswa tersebut sesuai dengan kualifikasi kalian seperti itu atau berdasarkan kualifikasi yang mereka minta. Nah, ini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang Chinese Government Scholarship melalui program universitasnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau mengabarkan ke teman-teman semuanya kalau CSC itu kita daftar ya secara umum bisa melalui dua jalur. Pertama, daftar melalui embasi atau kedutaan, dan yang kedua itu daftar melalui kampusnya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman sesuai dengan pengumuman yang diberikan oleh Chongna University of Economics and Law untuk mendaftar beasiswa CSC, tapi jalur yang kedua yaitu jalur universitas atau tipe B seperti itu. Nah, di sini dibilang bahwa Chinese Government Scholarship atau CSC ini adalah beasiswa full ya yang di set up oleh Kementerian Pendidikan Cina ya. Yang mana di sini kita bisa lihat untuk eligibility-nya itu pertama pendaftar ini harus kewarganegaraan selain Cina seperti itu. Jadi Indonesia dan negara-negara lain non Cina itu bisa mendaftar di beasiswa ini. Yang kedua, usia. Nah, di sini ada persyaratan mengenai usia di mana S1 ya itu usianya harus di bawah 35 tahun. Yang mau daftar S2 ya, maksudnya dia sudah mendapatkan ijazah S1 dan usianya itu di bawah 35 tahun. Sedangkan yang mau daftar doktor atau S3 ya, program doktoral, itu syaratnya itu harus sudah memegang ijazah S2 dan usianya itu di bawah 40 tahun seperti itu ketika dia mendaftar program doktoral seperti itu. Dan juga ada persyaratan tambahan yaitu pendaftar ini tidak sedang menerima beasiswa dari pihak pemberi siswa lainnya seperti itu. Misalnya kalian merupakan student dari beasiswa LPDP misalnya, itu kalian nggak bisa daftar lagi beasiswa CSC ini atau jenis-jenis beasiswa lainnya, itu nggak boleh daftar beasiswa ini. Jadi ini adalah mereka diperuntukkan untuk mereka-mereka yang tidak sedang menerima beasiswa manapun seperti itu. Adapun sporting categories and durations, di sini ada katanya sporting category, this scholarship only support graduate student ya. Kemudian durasinya ya, kalau master student itu 2 sampai 3 tahun. Sedangkan doktor itu 4 tahun ya. Adapun tanggungan beasiswa yang ditanggung oleh beasiswa ini itu ada tuition waiver, accommodation, campus accommodations, kemudian ada stipend. Nah, ini paling penting ya, stipend, karena sebagian orang itu tidak hanya cukup uang sekolahnya itu dibayar saja gitu, tapi ada uang bulanan gitu ya yang bisa dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya, ataupun untuk biaya hidup di sana lah seperti makan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk master ya, mereka akan mendapatkan 3.000 yuan atau CNY per bulannya. Sedangkan doktor itu
mendapat 3.500 per bulannya. Nah, 3.000 itu kalau dikalikan dengan uang Cina itu sekitar 6 jutaan ya. Sedangkan dokter itu sekitar 7 jutaan lebih gitu. Kemudian juga asuransi kesehatan dia akan mendapatkan itu. Diulangi sekali lagi, jadi beasiswa full scholarship dalam beasiswa ini itu yang ditanggung ada tuition waiver, campus accommodation, kemudian stipend, dan asuransi kesehatan. Nah, adapun aplikasi prosedur, terkait dengan aplikasi prosedur, ya, di sini bisa dilihat. Yang pertama sekali yang perlu kalian lakukan adalah login dulu ke CSC Online Aplikasi System. Nah, ini websitenya. Ada https://studyinchina.csc.edu.cn/login. Nah, ini kalian langsung aja ke situ dan jangan lupa pilih tipe B ya dengan kode agensinya 10520. Ya, ini kode agensi ini penting untuk diingat seperti itu. Jangan, karena salah kode agensi maka salah universitas yang dimaksud gitu. Jadi yang universitas yang kalian maksud awalnya Zuel, kalau salah ya berarti bukan Zuel, seperti itu ya. Kemudian setelah mengisi aplikasi CSC online, kalian itu diminta untuk mengisi aplikasi online yang ada di Zuel. Nah, yang pertama aplikasi online CSC, yang kedua aplikasi online Zuel. Nah, jadi student ini calon student atau applicants atau pendaftar itu pertama login dulu ke International Student Online Service System dari Zuel. Nah, ini ada websitenya. Kemudian fill in the application information, diisi and pay the application fees, dan ini bayar nih ya, dibayar application fee sebelum deadline. Nah, ini menarik nih karena sepertinya Zuel baru kali ini menetapkan application fee ya, uang pendaftaran seperti itu. Ini ada sekitar 500 RMB atau 500 yuan, atau kalau kita convertkan ke rupiah itu sekitar 1.200.000-an gitu, sekitar 1.200.000 ya. Dan pembayarannya itu bisa dikirim melalui, kalau posisi kalian sekarang di Cina ya, bisa langsung transfer di Bank of China Limited Wuhan. Ini ya bisa daftarkan di sini ya. Islake New Technology bisa di situ, atau kalau kalian itu seperti kita kadang posisinya ada di Indonesia, kita bisa kirim ke Bank of China Hubei branch dengan SWIFT code-nya BKCN CNBG 600 ya. Ini penting nih pakai SWIFT code kalau kita melakukan transaksi ya ke luar negeri ya. Jadi pastikan SWIFT kode kalian itu apa, seperti itu, sebelum kalian mendaftar di sini. Kemudian ada application dokumennya yang diperlukan ya. Yang pertama ada formulir hasil daftar ulang di aplikasi online-nya CSC ya. Kemudian ada paspor ya, yang homepage-nya nanti copy of passport homepage-nya. Kemudian di sini ada dibilang expired-nya itu tidak boleh lebih dari 1 Maret 2023 ya. Kemudian yang kedua, ijazah seperti biasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Chinese. Kemudian ada academic transkripnya, transkrip nilai. Kemudian study plan atau research proposal. Ini juga ditulis boleh dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Inggris ya. Nggak boleh dalam bahasa Indonesia ya. Nggak ngerti nih bahasa Indonesia apa. Kemudian ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa dalam bahasa Cina atau bahasa Inggris ya.
bagusnya tuh dari profesor ya, tapi boleh juga dari associate profesor. Nah, yang paling penting dari surat rekomendasi ini adanya signature atau tanda tangan ya, dan informasi kontak daripada pemberi rekomendasi tersebut. Kemudian kualifikasi bahasa ya. Kalau untuk kalian yang mau daftar program Cina bahasa Mandarin gitu, itu diminta sertifikat HSK 5 ya. Sedangkan untuk bahasa Inggris mereka minta TOEFL, IELTS ya 6,0. Atau misalnya kalau seperti saya itu previous education-nya atau pendidikan sebelumnya itu sudah proses belajar mengajarnya dalam bahasa Inggris, maka kalian bisa melampirkan sertifikat yang menyatakan bahwa kalian itu di pendidikan sebelumnya menggunakan program bahasa Inggris seperti itu. Proses belajar dan mengajarnya. Itu juga boleh ya di sini. Kemudian for general physical examination, jadi Cina itu punya formulir medical check up tersendiri, jadi kalian download aja ya, ini ada websitenya ya. Ini tapi validnya hanya 6 bulan, jadi setelah 6 bulan kalian harus medical check up lagi gitu. Jadi pastikan tanggal kalian daftar dengan tanggal kalian submit itu formulir kalian tuh masih bisa dipakai seperti itu. Misalnya nih kalian daftarnya bulan 1, jadi kalian medical check up-nya boleh boleh di bulan 1 kalau kalian daftarnya di pertengahan bulan 1, atau kalian bisa ceknya di bulan 12 seperti itu. Jangan lama-lama kali ya, nanti bisa expire gitu. Kemudian diminta SKCK nih, minta SKCK dan dokumen-dokumen lain ya sebagai pendukung gitu, seperti sertifikat pernah melakukan internship atau magang ya. Kemudian kalau ada penghargaan lain atau publikasi boleh dilampirkan. Dan yang paling menarik tahun ini adalah adanya self introduction video. Jadi mereka minta video perkenalan kalian gitu. Yang mana isi dari video itu yang pertama self introduction, perkenalan diri ya. Kemudian understanding of China ya, apa yang kalian tahu tentang Cina ya. Kemudian study plan di Cina itu apa, ini disesuaikan aja dengan apa yang kalian tulis ketika kalian tulis study plan dan research atau research proposal yang tadi saya jelaskan. Ini formatnya dalam bentuk AVI, MOV atau MP4 juga oke. Dan sekitar 50 MB ya, tidak boleh kurang dari 120, kurang dari 120 second, 120 menit. Nah, jadi semua supporting dokumen yang diupload itu harus jelas ya. Kemudian harus valid, harus resmi, nggak boleh tipu-tipu gitu ya. Seperti itu. Jadi Zuel ini itu tidak menerima hard copy-nya. Jadi kalian daftarnya itu ya di online aplikasi CSC dan juga online aplikasi Zuel seperti itu. Nah, kalau tahun lalu itu cuma online aplikasi CSC saja gitu. Tapi kali ini sudah online aplikasi, kemudian ditambah online aplikasi CSC, kemudian online aplikasi Zuel plus bayar application fee-nya. Uang pendaftaran 500 yen atau 1.200.000 gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih, deadline. Deadline-nya itu dicatat 15 April tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi nanti Zuel itu kalau kalian udah daftar, mereka akan nge-review dokumen kalian. Kemudian nanti CSC juga akan mereview ya kualifikasi kalian gitu ya. Jadi tahapannya tuh Zuel review dulu punya kalian. Kemudian kalau sudah direview dan kalian dianggap memiliki kualifikasi, maka Zuel akan melanjutkan nominat-nominatnya itu ke CSC. Kemudian CSC akan mereview kembali, kemudian dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi penerima beasiswa CSC seperti itu ya. Dan nanti CSC ini akan mengirim admission dokumen ya, admission letter dan juga visa aplikasi ya, JW 201 seperti itu. Nah,
the results of Chinese, nanti hasilnya itu kalian bisa cek di official website-nya mereka ya, di International Education School. Ini dia websitenya ya. Nanti juga kalau kalian punya WeChat, nanti official website-nya mereka itu juga akan merilis hasil daripada siapa yang akan mendapatkan beasiswa ini. Oke, kita akan bahas selanjutnya tentang major information di part kedua. Terima kasih.